Maraknya virus corona yang saat ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia dan Indonesia mulai terpapar, di mana korban terinfeksinya semakin meningkat, membuat persepsi masyarakat akan kesehatan semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan personal hygiene masing-masing orang. Cara yang paling mudah digunakan untuk personal hygiene adalah dengan mengoleskan hand sanitizer selain mencuci tangan, menghindari tempat-tempat yang potensi infeksi dan lain sebagainya. Hand sanitizer yang kita gunakan saat ini di pasaran semakin sulit dicari, kalaupun ada harganya selangit. Melalui video ini saya mengajak teman-teman untuk membuat hand sanitizer sendiri dengan bahan yang ada di lingkungan kita sendiri, yang mudah kita dapatkan, yang pasti bahan-bahan tersebut bisa bermanfaat sebagai hand sanitizer yang tujuannya adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Untuk mendapatkan bahan-bahan alam apa saja yang hendak dibuat hand sanitizer, kami sudah melakukan penelitian sebelumnya dan kami sudah mendokumentasikan jenis tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan dalam hand sanitizer. Jadi semua ini sudah melewati tahap penelitian dan studi literatur yang cukup panjang. Dan hari ini kita membuat hand sanitizer sangat sederhana. Kita berbahan dasar dari daun sirih. Daun sirih yang ada di sekitar pekarangan kita bisa kita panen. Setelah kita panen, kemudian daun sirih tersebut kita cuci bersih sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada kotoran. Setelah kita cuci, daun sirih tersebut kita potong kecil-kecil hingga kalau bisa selembut mungkin untuk memudahkan mengeluarkan senyawa antibakteri yang ada di dalam daun tersebut. Nah, senyawa antibakteri yang ada di dalam daun tersebut kalau tidak salah ada kandungan terpenoid, flavonoid, fenol, tanin. Kalau tidak salah di antara itu ada, saya agak lupa. Tapi yang pasti daun sirih sudah sejak lama digunakan sebagai antiseptik oleh masyarakat kita, meskipun dengan cara yang tradisional. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian daun sirih itu kita tuangkan dengan air panas dengan konsentrasi 1:4, 1 bagian untuk potongan daun sirih dan 4 bagian dengan air panas. Sebaiknya air panas yang kita gunakan adalah dari Aquades, yakni air murni. Kalaupun tidak ada, kita bisa gunakan air mineral, yang pasti harus sudah dipanaskan. Setelah itu kita kukus ke dalam pengukus, dan kali ini yang saya lakukan di laboratorium menggunakan autoclave. Prinsipnya sama dengan pengukus. Pengukusan ini bertujuan untuk mengeluarkan senyawa-senyawa antibakteri yang ada di dalam daun sirih. Pengukusan dapat dilakukan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Jangan lama-lama, nanti akan membuat senyawa-senyawa tersebut mulai berkurang khasiatnya atau konsentrasinya berkurang. Bisa dikatakan terdegradasi atau rusak. Nah, setelah dikukus, kemudian sari tersebut kita saring dengan menggunakan saring. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan ekstrak daun sirih yang benar-benar murni dan bersih, bebas dari kotoran. Selanjutnya kita meracik bahan pendukungnya, yakni kita tambahkan Aquades atau air yang sudah steril dengan konsentrasi kurang lebih 60% dari total yang kita buat. Terus selanjutnya kita bisa tambahkan ekstrak daun sirih kurang lebih 20%. Terus kita tambahkan juga alkohol sekitar 20%, dan sisa-sisanya yang kecil kita bisa tambahkan triklosan atau kita bisa tambahkan citosan kalau ada, dengan konsentrasi yang sangat sedikit, kurang lebih 1,5 sampai 2%. Nah, sisanya kita bisa tambahkan lidah buaya dengan konsentrasi kurang lebih 10%. Kalau tak hitung kurang lebih 100%, tapi karena lidah buaya itu bentuknya padat, bisa kita tambahkan selanjutnya, tidak ada masalah. Dan tidak lupa kita tambahkan juga essential oil atau minyak asiri. Nah, saya jelaskan satu persatu apa manfaatnya dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama adalah alkohol. Kita gunakan alkohol dengan konsentrasi 70% di dalam hand sanitizer tersebut, di mana alkohol fungsinya untuk mengkoagulasi atau menggumpalkan protein yang ada di dalam dinding sel bakteri atau mikroorganisme, yang fungsinya adalah untuk merusak dinding sel jika
dinding sel tersebut rusak, maka cairan sel yang ada di dalam sel tersebut akan keluar sehingga mikroorganisme akan mati. Sedangkan fungsi dari ekstrak daun sirih berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Apabila mikroorganisme tidak terpapar alkohol, kita masih punya cadangan senjata berikutnya, yakni ekstrak daun sirih, di mana di dalamnya ada senyawa bioaktif yang akan menghambat pertumbuhan, yakni mengganggu metabolisme, di mana mikroorganisme yang tidak dapat bertumbuh berkembang dan metabolisme terganggu, maka dia otomatis akan mati. Begitu juga dengan zat aktif lainnya, yakni triklosan atau chitosan, juga memiliki sifat yang sama. Sedangkan lidah buaya yang kita gunakan digunakan untuk mengentalkan cairan tersebut agar kita mudah dalam pemakaiannya, sehingga cairan antiseptik bisa menempel atau merekat kuat di dalam tangan kita atau di permukaan kulit kita, sehingga efektif dalam penggunaannya atau pemanfaatannya, sehingga mikroorganisme yang terbunuh atau terhambat semakin banyak. Tidak lupa kita juga tambahkan essential oil atau minyak asiri. Essential oil ini juga memiliki sifat antibakteri, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai aromaterapi, di mana jika kita menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol yang tinggi, aroma alkohol itu sangat tidak kita sukai karena baunya agak aneh dan beberapa orang tidak suka hal tersebut. Bahkan solusinya adalah dengan menambahkan essential oil. Essential oil bisa kita beli di pasaran dengan wujud essence atau macam-macam sebagainya, yang pasti itu akan memberikan aroma sehingga hand sanitizer itu bisa diterima karena aromanya enak. Dan kali ini kami menggunakan aroma lemongrass atau serai, kita juga menggunakan lemon, ada mint dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai kamuflase untuk menghilangkan atau menutupi aroma dari ekstrak bunga daun sirih yang aromanya agak begitu bagaimana sehingga orang tidak terlalu suka, dan aroma alkohol, dan kita gunakan essential oil tersebut untuk menutupinya. Nah, seberapa efektivitas dari hand sanitizer yang kami buat, kami juga melakukan uji laboratorium untuk melihat seberapa kuat dia menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kita lakukan dengan uji antibakteri, digunakan agar yang ada di cawan petri sebagai media pertumbuhan. Jadi dalam petri ada agarnya yang isinya nutrisi dan bakteri kita tumbuhkan di situ. Kemudian dengan menggunakan kertas sakram kita celupkan di dalam cairan antiseptik, kemudian kita letakkan di atas agar yang sudah ditumbuhi bakteri. Nah, dari situ cakram tersebut akan membunuh mikroorganisme yang ada di sekitarnya dan menghambat mikroorganisme yang ada di luarnya itu. Kekuatan dari hand sanitizer atau kekuatan antibakteri dilihat dari zona terang atau zona bening yang ada di sekitar cakram tersebut. Semakin luas cakram tersebut, maka semakin kuatlah kemampuan antibakterinya. Jadi hand sanitizer yang kami gunakan memiliki luasan zona terang atau zona hambat kurang lebih 6-9 mm. Itu masuk ke kategori sedang atau mendekati kuat. Jadi setidaknya hand sanitizer kami yang buat mampu membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri ditandai dengan adanya zona terang. Demikian tutorial dari kami, panduan dari kami. Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan komen di bawah, dan kami dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan. Dan jika ada yang membutuhkan panduan bisa kontak kami dan kami siap membantu Anda dalam membuat hand sanitizer dengan bahan yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini.